Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari Hendrik Roin. Wow, udah lama ya kita membawakan kisah dari Hendrik Roin dan alhamdulillah akhirnya Mas Hendrik mengirimkan kembali kisahnya dan kisahnya keren banget ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan gak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Jawa Tengah. Ketika Ningsih kembali lagi ke desanya. Dendam Ningsih. Pernikahan Darman dan Ningsih yang sudah berjalan 7 tahun hampir saja kandas. Kebahagiaan mereka terasa belum lengkap tanpa kehadiran seorang anak. Setiap bulan harapan Ningsih akan kehamilan selalu pupus. Tetesan air mata kerap menyelimuti wajah saat melihat teman-teman sebayanya menggendong bayi mungil. Darman selalu berusaha menenangkan Ningsih. Ia mengatakan bahwa mereka masih muda dan masih banyak waktu untuk memiliki anak. Namun dalam hati Darman juga sebenarnya merasakan kegelisahan yang sama. Keluarga mereka sering menanyakan kapan mereka akan menimbang cucu. Tekanan itu semakin membuat hubungan mereka perlahan merenggang. Percuma saja cantik kalau tidak bisa memberikan anak. Sebab hanya wanita jadi-jadian aja yang tidak bisa memberikan anak, ucap salah satu keluarga Darman. Iya, istri yang tidak bisa memberikan anak itu kan istri nggak berguna, kata keluarga Darman lainnya. Itu hanya sedikit dari sekian banyak ucapan-ucapan keluarga Darman yang sangat melukai hati Ningsih. Puncaknya adalah saat hari ulang tahun pernikahan mereka yang ke-6, Ningsih tak kuasa lagi menahan tangis. Ia menyalahkan dirinya sendiri atas ketidakhadiran seorang anak dalam rumah tangga mereka. Darman mencoba memeluk Ningsih, tapi Ningsih menepisnya. Aku istri tak berguna. Aku merasa gagal sebagai istri, lirih Ningsih. Darman terdiam. Ia tahu kata-kata tidak akan bisa menyembuhkan luka hati Ningsih. Malam itu dilalui dalam keheningan yang mencekam. Namun Darman tentu tidak boleh diam saja. Semuanya harus segera dibicarakan dan diselesaikan. Mas mencintai kamu, Ning. Mempunyai anak itu bukan tujuan utama Mas menikahi kamu. Meski, ucap Darman lirih. Meski apa, Mas? Meski apa? Tanya Ningsih sembari menjeka air matanya. Tapi tetap saja kan, masih ingin ada bayi kecil dalam rumah tangga kita. Kalau begitu solusinya ada 2, Mas, ucap Ningsih sembari terseduh. Apa itu? Tanya Darman. Adopsi anak atau Mas menikah lagi? Tidak, Mas tidak mungkin menyayangi anak yang sama sekali tidak ada hubungan darah dengan Mas. Ya sudah, kalau begitu Mas menikah lagi saja, ucap Ningsih sembari berlalu meninggalkan Darman yang duduk di ruang tamu. Jawaban Darman tentu saja secara tidak langsung menyakiti hati Ningsih. Perempuan mana yang rela jika dalam kehidupan rumah tangganya hadir perempuan lain? Malam itu Ningsih tidur sendirian di kamar, sementara Darman tidur di kursi ruang tamu sembari memikirkan apa yang harus ia lakukan. Keesokan harinya, Darman secara diam-diam datang ke dokter untuk mengetahui hasil dari pemeriksaan yang dijalaninya beberapa hari yang lalu. Dokter memberikan kabar yang sangat mengejutkan bahwa Darman dinyatakan mandul. Berarti selama ini bukanlah Ningsih yang bermasalah, tapi justru dirinya sendiri. Dunia Darman seakan runtuh seketika. Maafin Mas, Ning. Mas pernah merasa kalau kamu itu istri yang tidak berguna. Ternyata justru Mas yang tidak berguna. Darman menangis terseduh-seduh di parkiran rumah sakit. Ia tidak mengira jika semua kebahagiaan yang tak kunjung datang itu adalah karena dirinya.
Kini, Darman sudah berada di rumahnya, menunggu kepulangan istrinya dengan perasaan tak menentu. Dia merasa takut jika istrinya tidak bisa menerima kenyataan bahwa selama ini yang mandul itu adalah dirinya. Karena memang selama ini Ningsi sudah merasa ditekan oleh keluarganya. Bisa saja setelah mengetahui fakta sebenarnya, Ningsi akan membalas dendam dengan cara menyudahi pernikahan mereka. Hingga malam semakin larut, Ningsi pun tak kunjung pulang. Darman pun tertidur dengan pulas di ruang tamu. Sudah beberapa bulan ini, Ningsi bekerja di kios pakaian di sebuah pasar. Penghasilan Darman yang bekerja serabutan pasca dipecat dari pekerjaan lamanya tentu saja tidak mencukupi kebutuhan keluarga kecil mereka. Darman sebenarnya tidak setuju jika istrinya ikut mencari nafkah, namun apa mau dikata, ia sendiri tidak mampu memberikan kehidupan yang layak untuk istrinya. Meski sebenarnya, jika untuk makan saja, mereka tidak kekurangan sama sekali. Kamu kenapa, Ning? Dari tadi diem aja sih. Ada masalah? Tanya teman kerjanya. Enggak kok, jawab Ningsi datar. Ada apa? Ayo cerita, desak temannya itu. Sumpah, nggak ada apa-apa. Mungkin aku lagi capek aja. Oke lah kalau begitu. Raut wajah Ningsi memang tidak seperti biasa. Ningsi yang biasanya ceria kini terlihat murung. Temannya curiga kalau Ningsi sedang tidak baik-baik saja. Namun temannya itu tentu saja tidak bisa memaksa Ningsi untuk bercerita, karena bisa saja itu adalah masalah keluarga yang tidak semua orang harus tahu. Ayo pulang, Ning, ajak temannya. Duluan, aku mau lewat jalan lain. Loh, tumben, tanya teman heran. Iya, aku mau cari angin. Ya wes, hati-hati ya, ucap temannya itu, kemudian meninggalkan Ningsi seorang diri. Malam itu, Ningsi memilih jalan pulang yang berbeda dari biasanya. Ia berniat mencari suasana baru untuk menyegarkan pikirannya yang sedang kalut. Namun, takdir berkata lain. Saat ia melintas di dalam gang yang sempit yang minim penerangan, langkahnya terhenti oleh bayangan gelap yang menghalangi jalan. Sebelum sempat berteriak, beberapa tangan kuat mencengkram tubuhnya dari arah belakang. Sontak Ningsi memberontak. Mereka menyeretnya ke sebuah gang gelap. Mengabaikan jeritan dan perlawanannya, Ningsi dibawa secara paksa ke sebuah bangunan kosong. Orang-orang tidak ada yang berani melewati jalan itu ketika malam hari tiba, karena semua orang tahu tempat itu adalah sarang dari preman yang suka mabuk-mabukan. Tangan-tangan kasar itu mulai kasar meremas tubuhnya. Suara-suara kasar meneriakkan kata-kata kotor. Dalam kegelapan dan kepanikan, Ningsi hanya bisa pasrah sembari menunggu keajaiban dan pertolongan datang. Meski harapan itu tak kunjung terwujud. Lepaskan, lepaskan, teriak Ningsi. Jangan berisik, desis salah satu preman dengan suara berat, menarik kerah baju Ningsi lalu menampar berkali-kali. Lepaskan, teriak Ningsi lagi. Ningsi berusaha melepaskan diri, tetapi kekuatannya tidak sebanding. Tubuhnya didorong ke arah dinding, wajahnya menempel pada permukaan kasar. Tawa sumbang memenuhi telinga Ningsi saat pakaiannya satu persatu ditanggalkan dengan paksa. Air mata mengalir deras membasahi wajahnya yang pucat. Tolong, tolong, bekiknya lirih, namun suaranya tenggelam oleh suara gemuruh langit yang mulai mendung. 3 orang preman yang sudah sejak lama menaruh hasrat pada Ningsi itu secara bergantian menikmati tubuh Ningsi yang kuning langsat dan sintal. Tanpa perlu memikirkan siasat, Ningsi sendiri yang masuk ke dalam perangkap. Ingat ya, kalau sampai kamu berani bicara atau melapor, semua keluargamu akan kami bunuh, ancam salah satu preman. Ancaman itu membuat sekujur tubuh Ningsi bergidik. Ia tidak sanggup membayangkan jika keluarga yang sangat disayanginya harus bergang nyawa di tangan para preman bengis itu. Selain itu, Ningsi juga tidak tahu harus memulai dari mana jika harus memberitahu suaminya. Menit demi menit dijalani Ningsi dengan kepiluan. Hingga menit berganti jam, preman itu masih belum juga puas. Ningsi semakin lemas. Ingatannya tentang peristiwa malam itu menjadi kabur. Hanya rasa sakit dan ketakutan yang membekas dalam pikirannya.
Saat sadar, Ningsih menemukan dirinya tergeletak di tempat yang sama, tubuhnya lemas dan pakaiannya compang-camping. Dengan langkah gontai, Ningsih berusaha pulang ke rumahnya. Rasa malu dan takut membuatnya enggan menceritakan apa yang terjadi pada siapapun. Sesampainya di rumah, Ningsih melihat suaminya tidur di kursi ruang tamu. Ia segera menuju kamar mandi, membuang pakaian yang menurutnya sudah kotor oleh dosa itu. Beberapa minggu kemudian, Ningsih merasakan perubahan pada tubuhnya. Mual-mual dan kelelahan yang tak biasa membuatnya merasa khawatir. Hasil tes kehamilan menunjukkan apa yang ia takutkan. Air mata mengalir deras, membasahi pipinya. Bagaimana ia bisa memberitahu suaminya tentang kejadian mengerikan itu? Di lain sisi, Ningsih tidak mungkin menggugurkan kehamilannya itu. Ningsih begitu sayang pada kehamilannya bertahun-tahun. Ia merindukan kehadiran seorang bayi, membuat perasaan aneh beradu dalam pikirannya. "Ningsih, kamu hamil?" tanya Darman yang mulai curiga. "Iya mas, selama ini aku berobat mas. Selain itu, aku juga sering meminum ramuan-ramuan herbal. Alhamdulillah, akhirnya semua yang kita inginkan berhasil," jawab Ningsih sembari memberikan senyuman palsu. Tentu saja, Darman tahu jika Ningsih sedang berbohong, sebab Darman sudah melakukan tes ke beberapa dokter dan hasilnya semua sama. Darman divonis mandul. Ia semakin yakin kalau istrinya berselingkuh dengan seseorang di pasar. Suaminya yang selama ini mencintai Ningsih tanpa syarat hancur berkeping-keping mendengar kebohongan istrinya. Rasa sakit dan amarah bercampur aduk dalam hatinya. Sementara Ningsih, ia justru semakin bertekad untuk merahasiakan masalah ini kepada Darman dan juga keluarganya. Kejadian ini ia anggap sebagai jalan keluar dari permasalahan dalam keluarga mereka. Ningsih sama sekali tidak berpikir jika dirinya bisa hamil berarti suaminya yang mandul. Hidup dalam tekanan membuat Ningsih tidak bisa berpikir lurus lagi. "Kamu bohong!" teriak Darman. "Maksud kamu apa mas?" tanya Ningsih dengan nada khawatir. "Ah, sudahlah." Darman pergi meninggalkan Ningsih yang masih berdiri mematung. Hari demi hari setelah kehamilan Ningsih yang semakin membesar, bukan ketenangan dan kebahagiaan yang ada dalam keluarga mereka. Pertengkaran demi pertengkaran selalu datang tanpa ada penyebabnya. Darman lebih mudah tersulut emosi. Ningsih tidak mengerti kenapa suaminya sekarang justru bersikap kasar pada dirinya. "Mas, kamu kenapa?" tanya Ningsih. "Siapa lelakinya? Aku memang tidak bisa memberikanmu anak. Tapi bukan dengan cara seperti ini kamu membalasnya," teriak Darman. Darman menyangka kalau Ningsih sudah tahu tentang kemandulannya, sehingga Ningsih membalas dendam dengan cara berselingkuh dengan lelaki lain. "Mas, apa maksudnya?" "Aku tidak sehina itu mas," seru Ningsih dengan nafas tersengal-sengal. Masih saja menyangkal. Buktinya sudah jelas. Pertengkaran demi pertengkaran semakin sering terjadi lagi, hingga kemudian membuat Darman memutuskan pergi bekerja di luar kabupaten sembari menenangkan diri dan mencari jalan keluar untuk permasalahan keluarganya. Ningsih yang sudah tidak kuat lagi memilih pulang ke rumah kedua orang tuanya. Permasalahan yang membuat kesehatannya menurun dengan sangat drastis. Darman yang sedang jauh pun merasa menyesal ketika ia mendengar kabar istrinya yang pulang ke rumah orang tuanya. Mulai timbul perasaan untuk menerima anak yang ada di perut istrinya. Namun Darman tetap bersikeras untuk tidak pulang, sebab Darman mulai memikirkan tentang biaya melahirkan istrinya nanti. Sementara dalam pikiran Ningsih, suaminya sudah benar-benar tidak ingin bersamanya lagi. Beberapa bulan kemudian, Ningsih sedang merasakan kontraksi. Ia mengerang kesakitan, meringkuk di ranjang klinik bersalin. Sepertinya sebentar lagi ia akan melahirkan. Seorang dokter dan juga perawat sudah siap membantu proses persalinannya. Kang Darman mana? Mana Kang Darman?" teriak Ningsih. Pertanyaan itu terus Ningsih ucapkan berulang-ulang sejak pertama kali ia masuk ruang bersalin. Seakan pertanyaan lain tidak pernah tercipta di dunia ini, atau mungkin ada firasat lain yang membuat Ningsih melakukan itu.
Ningsih berteriak. Ibu dan bapaknya gelisah di luar ruang persalinan menunggu kedatangan menantunya yang bekerja di luar kabupaten, sebab kedua orang tua Ningsih tidak punya uang sama sekali untuk membayar biaya persalinan anaknya itu. Tidak enak jika kita tidak mampu membayar, Bu, kata Wartono, ayah dari Ningsih. Mereka menunggu di luar dengan perasaan cemas, menunggu kelahiran cucunya juga kedatangan menantunya. Ya, sejak siang tadi, langit mendung, gerimis turun dengan rapat, gelap dan sepi menambah kengerian di tempat itu saja. Tak lama kemudian, tangisan pertama bayi terdengar juga dari ruang bersalin. Ada perasaan lega yang tiba-tiba saja tumbuh di dada mereka. Akhirnya, gumam Wartono. Alhamdulillah, ucap Misna, ibu dan Ningsih. Dokter keluar dari ruang bersalin, ada ketegangan di wajahnya. Bapak, Ibu, maaf, ucap Dokter Kinasih. Iya, Bu. Ada apa, Bu Dokter? Tanya Wartono. Bayinya sehat, tapi ucapan Dokter Kinasih terhenti. Tapi apa, Bu Dokter? Tanya Misna. Ningsih tidak selamat. Misna histeris, sementara Wartono begitu sangat tenang. Dia mampu mengendalikan emosi kesedihannya. Bagaimanapun, ia harus kuat sebab istrinya pasti rapuh. Kehilangan anak satu-satunya bukanlah hal yang mudah. Sebuah sepeda motor berhenti di depan klinik bersalin. Darman turun dan membayar. Tukang ojek itu segera pergi. Darman melangkah dengan tergesa-gesa. Darman mengedarkan pandangan mencari mertuanya, namun tak ada di situ. Darman masuk ke ruang bersalin. Ningsih, panggil Darman pelan. Seorang perempuan dengan rambut panjang menutupi wajahnya duduk sembari memangku bayinya di ranjang klinik bersalin. Bapak dan Ibu mana? Tanya Darman dengan nafas tersengal. Wanita itu hanya menjawab dengan jari telunjuknya, menunjuk ke arah pintu keluar. Darman mengerti, ya, ayah dan mertuanya sedang keluar, mungkin sedang mengurus biaya persalinan, pikir Darman saat itu. Setelah mendekat dan melihat bayi itu sebentar, Darman pun segera keluar. Tak enak rasanya jika biaya persalinan itu dibiayai oleh keluarganya. Tak ada sama sekali kecurigaan dalam benak Darman. Di koridor, Darman berpapasan dengan dokter beserta perawatnya. Ia segera mendekat sembari tersenyum. Kebahagiaan Darman begitu membuncah. Bu Dokter, orang tua Ningsih belum bisa bayar biaya persalinan kan? Tanya Darman. Saya gratiskan kok, Pak, jawab Dokter Kinasih. Alhamdulillah. Terus kedua orang tua Ningsih kemana ya, Bu Dokter? Tanya Darman lagi penasaran. Pulang. Pulang? Tanya Darman sembari menyipitkan kedua matanya. Iya, pulang. Mengantar jenazah Ningsih dulu. Mungkin besok akan kembali ke sini lagi, kata Dokter Kinasih lalu melanjutkan. Maaf, Bapak ini siapanya ya? Saya suaminya, Dok. Dengkul Darman terasa lebas. Matanya berkunang-kunang perlahan-lahan. Pandangannya mengabur, kemudian ambruk tak sadarkan diri lagi. Mas, bangun Mas. Perawat itu mencoba membangunkan Darman yang jatuh pingsan di koridor. Sepasang cahaya merah di atas pohon ketapang masih mengamati klinik bersalin. Suara gigikan itu begitu pelan, sangat pelan. Biasanya kalau suaranya pelan, sosok itu sebenarnya sangat dekat dengan kita, bisik Dokter Kinasih pada perawatnya. Suara sirine meraung-raung membelah keningan malam. Lampu strobo ambulans begitu menyilaukan, menyapu gelapnya jalan. Terbaring sunyi, jenazah yang dibungkus kain diam tak bernyawa di sampingnya. Keluarga tercinta menemani perjalanan terakhirnya. Air mata mengalir tak terhenti. Tangisan ibu dan ayah yang berduka terisak-isak memanggil nama anaknya. Bangun, Ning, bangun, jangan tinggalin Ibu. Ambulans melaju kencang, seolah ingin secepatnya sampai di tujuan akhir. Namun bagi keluarga yang ditinggalkan, waktu terasa berjalan begitu lambat. Setiap detik terasa seperti setahun. Mereka terus memandang ke arah jenazah, berharap semua yang terjadi ini hanyalah mimpi.
Udara malam terasa mencekik. Bulan yang biasanya menjadi saksi bisu malam, kali ini seakan bersembunyi di balik awan kelabu, seakan ikut berduka atas kepergian Ningsih. Rumah duka riuh oleh isak tangis para saudara dan tetangga. Sepasang bata merah kini bersembunyi di antara ranting dan daun pohon randu di samping rumah Ningsih. Keesokan harinya, jenazah Ningsih dimandikan. Para perempuan yang bertugas merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Air perlahan berubah menjadi sedingin es, seolah ada kekuatan gaib yang ikut merasakan duka. Bekas cakaran misterius menghiasi tubuh pucat Ningsih, menambah rasa ketakutan pada misteri pagi itu. Darman sejak sadar dari pingsannya sampai saat itu masih menangis. Bahkan ia sama sekali belum tidur. Penyesalan karena kehilangan orang yang dicintai bagai beban berat yang begitu saja mendidih tubuhnya. Keranda dari bambu sudah sejak tadi selesai dibuat oleh warga. Tinggal menunggu prosesi memandikan dan mengkafani selesai. Tidak lama kemudian, keranda pun diusung oleh warga menuju pemakaman. Riuh tangis mengiringi Ningsih menuju peristirahatan terakhirnya. Wajah-wajah tidak percaya dan tidak ikhlas terlihat mendominasi. Bagi banyak orang, Ningsih terlalu baik untuk pergi secepat ini. Langkah-langkah kaki mulai memasuki area pemakaman yang suram dan seram. Pohon-pohon tua tumbuh menculang serupa payung-payung alami yang menjadi peneduh. Liang lahat sudah menanti penghuninya sedari tadi. Ketika jenazah mulai diturunkan ke liang lahat, tiba-tiba saja terdengar suara tangisan bayi yang sangat jelas. Suara itu begitu nyata, membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Beberapa orang berbisik, "Mungkin itu bayi Ningsih yang belum sempat melihat ibunya." "Jangan sembarangan kamu, pekik warga lainnya." Beberapa orang mengedarkan pandangan ke sekitar mencari dari mana suara itu berasal. Namun sejauh mata memandang, hanya ada kesunyian yang seakan mengepung pemakaman itu tanpa ampun. "Ayo cepat-cepat, semakin cepat semakin baik," kata Pak Ustadz. "Ningsih, kenapa kamu pergi secepat ini, Ning?" Darman terisak. "Kamu harus kuat, Man, demi anakmu," ucap Pak Ustadz. Liang lahat segera ditutup rapat, tetapi suara tangisan bayi itu terus terdengar. Semakin lama semakin sayup, hingga akhirnya lenyap di telan angin. Kepergian Ningsih meninggalkan suasana mencekam, membuat orang-orang di sekitarnya merasa takut dan was-was. Pemakaman itu berlangsung lancar. Doa-doa dibacakan, keluarga melemparkan bunga, tanah, dan juga air mata sebagai perpisahan terakhir. Bendera kuning masih berkibar-kibar di depan sebuah rumah. Sejak maghrib tadi hujan turun sangat deras. Tak ada aktivitas warga dan kendaraan yang lewat. Sepi dan sunyi, seakan kampung itu adalah kampung yang sudah mati puluhan tahun. Sampai tengah malam, hujan masih menyisakan rintik gerimis. Dari dalam rumah terdengar tangisan bayi, seakan memanggil-manggil ibunya agar segera memberikan nasi. Bayi itu pasti sangat lapar, namun ibunya tak kunjung datang. Hanya Darman yang sedari tadi terlihat sibuk dan kebingungan. Darman segera berlari-lari kecil sembari menggendong bayinya. Dia kini sudah berada di dapur. Matanya begitu sebab suara tangisan bayi yang baru lahir itu semakin menggema di rumah kecil mertuanya. Ia meraba bungkus susu formula. Jarinya gemetar lalu segera menyeduh susu itu. "Sabar ya nak, sabar," gumamnya. Tiba-tiba saja dari arah belakang, "Kenapa kamu tidak minta bantuan ibu sih?" tanya Misna. "Ibu ngagetin aja," jawab Darman lalu melanjutkan, "Aku ndak enak, Bu. Ibu kan lagi tidur pulas." "Justru ibu dari tadi sore ndak bisa tidur." "Gak bisa tidur, Bu," kata Darman lirih. "Sini, bayinya biar ibu yang bawa. Sudah jadikan susunya?" tanya Misna. Misna segera pergi dari dapur, meninggalkan Darman yang masih terpaku di tempatnya berdiri. Seandainya ibu mertuanya tidak bisa tidur sejak sore tadi, seharusnya ia mendengar tangisan bayinya, pikir Darman saat itu.
Di saat Darman masih memikirkan kejadian tadi, tiba-tiba saja terdengar suara perempuan menangis dari arah belakang rumah. Suara itu begitu lirih, terdengar begitu jelas. Darman tertegun sejenak. Ya, suara tangisan itu sangat mirip dengan suara istrinya. Hatinya bergemuruh. Ia buru-buru membuka pintu dan melangkah keluar rumah mengikuti arah suara itu. Angin malam menerpa wajahnya, membawa serta aroma bunga melati yang sangat disukai istrinya. Gelap menyambut, hanya cahaya rembulan redup yang menembus celah-celah dedaunan. Mata Darman menyipit, berusaha menyesuaikan diri dengan kegelapan tempat itu. Tiba-tiba saja ia mendengar suara lirih yang memanggil-manggil namanya. Darman terbelalak. Di ayunan, di bawah pohon mangga di belakang rumahnya, duduk seorang wanita berpakaian putih, rambutnya terurai, berkibar lembut tertiup angin. Wajahnya samar-samar terlihat dalam cahaya rembulan. Darman tercekat, terpaku di tempatnya berdiri, seakan-akan seluruh tubuhnya terkunci. Mas, suara itu sangat lembut, namun terdengar begitu pilu. Darman menoleh ke segala penjuru arah, berusaha mencari sumber suara itu, sebab sosok itu sudah tak ada lagi di depannya. Ningsih, Ningsih, panggil Darman dengan suara bergetar. Seketika, sebuah bayangan samar muncul di ujung belakang rumah. Bayangan itu semakin jelas, menyerupai sosok istrinya. Ningsih berdiri di sana, menatap Darman dengan tatapan sendu. Terlihat juga bayi yang didekap dengan begitu erat. Mas, ucapnya lirih. Darman berlari menghampiri Ningsih. Ia ingin memeluk istrinya, tetapi hawa dingin seolah menghalanginya. Saat ia ingin menyentuh wajah Ningsih, sosok itu perlahan menghilang, menyisakan aroma melati yang semakin kuat. Darman terduduk lemas di atas tanah, air matanya mengalir deras. Ia merasa sangat kehilangan. Ketika pagi tiba, desas-desus menyebar di tengah warga. Banyak warga yang bersaksi jika malam tadi mereka melihat penampakan seorang perempuan yang menggendong bayinya. Perempuan itu berjalan di jalan desa di bawah rintik gerimis. Warga pun hanya berani mengintip dari balik jendela. Tolong, jangan sebarkan kabar burung tentang istriku. Anakku tadi malam ada bersama neneknya, bukan ibunya. Pekik Darman sangat marah. Tapi dari sore ibu mertuamu itu tidur, Man, ucap Wartono, ayah mertuanya. Lalu siapa tadi malam? Gumam Darman. Nah kan, benar kan? Sahut salah satu warga sontak saja. Pengakuan Wartono itu semakin meyakinkan warga jika Ningsih memang gentayangan, menjadikan malam adalah waktu di mana warga diliputi ketakutan. Maksud kamu itu apa, Man? Tanya Wartono. Tadi malam aku memberikan bayiku pada ibu, Pak, jawab Darman. Itu bukan ibu mertuamu. Jangan lagi-lagi memberikan bayimu sembarangan. Ya, sewot Wartono. Iya, Pak, maaf. Warga pun membubarkan diri. Gosip semakin tersebar dari mulut ke mulut. Pertanyaan demi pertanyaan mulai muncul dalam benak setiap orang. Mempertanyakan, kenapa arwah Ningsih sampai gentayangan? Di malam ketiga kematian Ningsih, bendera kuning itu masih berkibar-kibar ditiup angin. Perempuan dengan rambut panjang terlihat duduk sembari memangku bayi di teras rumah di waktu selepas isya. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Suara itu begitu lirih, wajah pucat seputih kapur itu nampak begitu pilu. Air mata menetes deras di pipinya. Bayi itu tiba-tiba menangis dengan keras. Kedinginan di timang-timangnya bayi itu penuh dengan kasih sayang. Gaun putih menempel pada tanah. Kedua kakinya sama sekali tidak terlihat. Rambut panjang sesekali menutupi wajahnya yang lonjong. Lingkar matanya hitam dan cekung, menyisakan bagian putih di bola matanya. Kampung itu diguyur hujan lebat sejak asyar tadi. Sekarang tinggal menyisakan gerimis, gelap dan juga sepi. Tak ada lalu lalang orang atau kendaraan yang lewat, sama seperti malam-malam sebelumnya. Jalan kampung itu hanyalah dari batu tanpa aspal. Rumah-rumah warga hanya dari papan dan geribik. Warga kampung memang terlalu akrab dengan kemiskinan.
Terdengar suara kayu sepeda di suatu jarak. Setelah dekat, kemudian turun dan menuntun sepeda itu masuk ke halaman rumah dengan pagar dari bambu di depan rumah. Hanya diterangi lampu bolam 5 watt dengan cahaya kekuningan yang mulai redup. Astagfirullah, tercekat sesaat di tempat. Suara dari sekelebat kain putih yang tiba-tiba saja terbang ke atas pohon di samping rumah membawa serta bayi itu. Bayi itu menangis semakin menjadi. Terdengar suara kikikan dari atas pohon randu. Lelaki itu segera melempar sepedanya berlari-lari kecil ke arah pintu di depan rumah. Pak, buka pintunya pak. Suara itu memanggil-manggil sembari terus menggedor-gedor pintu. Pintu terbuka. Lelaki tua muncul dengan tatapan heran. Ada apa? Nanti bayimu nangis lo denger ribut-ribut, kata Wartono geram. Darman tak menjawab. Ia mendesak masuk ke dalam rumah, lalu menuju ruang tengah mengecek jabang bayinya yang baru lahir. Bayi itu masih ada di ranjang bayi, sedang terlelap, kelambu penutupnya terbuka. Deng! Ibu, bisik Darman. Mata Darman menangkap ibu mertuanya sedang duduk di pojok ruangan sembari menangis. Wajahnya tertutup rambut panjang dengan warna dominasi putih duduk. Ibu mertuanya tidak menjawab. Angin dingin mengusap tengkuk dan lengan dengan sangat lembut. Mata Darman menyipit. Ruangan itu terlalu remang-remang. Srek, srek. Terdengar suara langkah seperti diseret dari arah belakang. Bau Darman ada yang menepuk. Darman terkesiap dan sedikit melonjak. Darman berbalik badan. Ia menghela nafas panjang. Bapak ngagetin aja. Ada apa? Tanya Wartono. Itu ibu kenapa nangis ya pak? Darman menunjuk ke arah di mana ibu mertuanya tadi duduk di kursi, namun sekarang sudah tidak ada lagi. Darman merasa bulu kuduknya semakin merembang, tengkuknya terasa semakin berat. Darman mengusap-ngusapnya. Sejak sore tadi, ibu menangis di kamar. Dia sama sekali tidak mau keluar kamar. Jadi bapak yang jaga bayimu itu. Darman bingung. Kalau memang ibu mertuanya sejak sore tadi hanya di kamar, lalu siapa itu tadi? Dia itu aneh. Masa dia bilang tadi mendengar bayi menangis di luar? Ada-ada saja. Lanjut Wartono. Saat saya baru datang, memang ada bayi menangis pak. Di luar, di pangkuan. Darman masih merasa takut. Menceritakan apa yang dilihatnya tadi, merasa sosok kuntilanak itu masih berada di sekitaran. Darman masih merasa diteror. Apa? Tanya Wartono. Tadi bapak mendengar ada yang tertawa ndak? Tanya Darman. Kuntilanak maksud kamu? Tidak ada kuntilanak di rumah ini Darman. Darman menggaruk-garuk kepalanya, lalu kembali melihat ranjang bayi. Kelambunya tertutup rapat. Bayinya pun terlihat tertidur sangat lelap. Darman semakin bingung. Yang sering datang itu adalah kuntilanak atau arwah istrinya. Selepas Ningsih meninggal dunia, Darman seringkali merasa diganggu. Bayangan Ningsih kerap muncul di hadapannya. Wajahnya penuh kesedihan dan amarah pada malam itu. Saat ia tertidur pulas, Ningsih hadir dalam mimpinya dengan suara lirih. Ningsih menceritakan semua yang terjadi semasa ia hidup. Mas, aku tidak pernah selingkuh mas, ucap Ningsih di dalam mimpi itu. Aku diperkosa. Itu sebabnya aku hamil mas. Dalam mimpi itu Ningsih menangis terseduh-seduh. Isak tangisnya terdengar sangat memilukan. Tak terasa Darman pun ikut sesenggukan. Tak kuasa lagi menahan kesedihan yang tiba-tiba saja menguasai dirinya. Darman histeris sejadi-jadinya. Aku harus balas dendam mas. Mereka semua harus mati, seru Ningsih. Tapi anehnya, di dalam mimpinya itu, Darman sama sekali tidak bisa berbicara. Seakan lidahnya keluh, bibirnya terkunci. Sekuat apapun ia berusaha, itu sia-sia belaka sehingga Darman sama sekali tidak bisa memberikan jawaban atas semua ucapan istrinya itu. Karena mereka
Mas sampai menuduh aku berselingkuh. Ningsih kembali terisak. Darman mencoba berjalan, namun langkahnya terasa begitu berat. Ia sangat ingin memeluk istrinya. Rasa bersalah menghantamnya seketika. Ingatan akan perkataan kasar dan sikap acuhnya terus berputar dalam pikiran. Air matanya tumpah. Keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Dengan suara bergetar, ia memohon maaf. Maafkan Mas Ning. Maafkan Mas. Mas sangat menyesal. Perlahan-lahan wajah dan tubuh Ningsih mulai berubah. Layaknya mayat yang sudah beberapa hari meninggal. Bengkak-bengkak di tubuhnya mulai mengeluarkan bau busuk. Belatung-belatung berjatuhan dari lubang-lubang di wajahnya. Darman terbangun dengan keringat dingin. Hatinya dipenuhi dengan penyesalan. Ia baru menyadari betapa bodohnya ia selama ini. Dia telah menyakiti hati istrinya yang selama ini setia mendampinginya. Dan sejak saat itu, Darman seringkali mengunjungi makam Ningsih. Ia meminta maaf atas segala kesalahan yang telah ia perbuat. Dan dia berjanji akan merawat anak Ningsih dengan sebaik-baiknya, menyayanginya seperti anaknya sendiri. Malam demi malam, Ningsih terus menghantui para pelaku pemerkosaan. Wajahnya yang pucat dan mata merahnya yang menyala bagai bara api menebarkan rasa takut di hati mereka. Mereka tidak hanya diganggu oleh penampakan mengerikan, tetapi juga oleh mimpi buruk yang menghantui setiap malam. Dalam mimpinya itu, mereka melihat wajah Ningsih yang penuh dendam, mendengar tangis bayi yang menyayat hati, dan merasakan sakit yang luar biasa. Di rumah salah satu pelaku, udara di dalam kamar tiba-tiba saja terasa dingin menusuk. Bulu kuduk Agus meremang, matanya bulat membelalak ketakutan saat ia merasakan hembusan nafas hangat tepat di telinganya. Suara lirih terdengar jelas. "Ingatlah apa yang kau lakukan padaku." Pelaku berusaha berteriak, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Tubuhnya menegang, keringat dingin membasahi dahinya. Ningsih perlahan menjulurkan tangannya yang pucat menunjuk ke wajah Agus. Dalam cahaya remang, tatapan mereka bertemu. Tatapan penuh kebencian dari Ningsih. Tangan Ningsih menyentuh dahi Agus. Seketika itu juga tubuh Agus terasa panas terbakar. Agus meraung kesakitan, tubuhnya berkelok-kelok seperti dilanda gempa. Ningsih tersenyum sinis. Ini baru permulaan. Setelah itu Ningsih menghilang dari pandangan. Pergi, teriak Agus. "Aku tidak akan pernah memaafkan kalian," teriak Ningsih dengan suara mengerikan. "Tolong hentikan, aku mohon," rintih pelaku itu lagi sambil meringkuk ketakutan. "Kalian telah mengambil segalanya dariku dan sekarang kalian akan merasakan penderitaan yang sama," balas Ningsih dengan penuh kebencian. Teror itu terjadi sepanjang malam. Tak terhitung lagi kengerian yang dirasakan Agus. Menjelang fajar, mental Agus sudah sangat terguncang. Hidup seperti sudah tak ada gunanya lagi. "Ambil tali ini," seru Ningsih yang duduk di atas lemari di kamar itu. Agus meraih tali itu. Dengan tubuh bergetar, ia mengikatkannya pada kusen-kusen pintu, sedangkan satu ujungnya lagi ia ikatkan pada lehernya. Kematian Agus baru diketahui oleh warga beberapa hari kemudian saat bau busuk mulai mengusik hidung-hidung mereka. Desas-desus tentang Ningsih yang menuntut keadilan pun menyebar dengan cepat di kampung. Untuk menghentikan teror Ningsih, seorang dukun tua yang terkenal sakti pun diundang ke kampung. Dukun itu mencoba melakukan ritual pemanggilan arwah untuk berkomunikasi dengan Ningsih. Dalam ritual tersebut, dukun itu berusaha menjelaskan bahwa balas dendam tidak akan membawa kedamaian dan menyarankan Ningsih untuk melepaskan dendamnya. Namun Ningsih menolak ajakan dukun itu. Ia bersikukuh bahwa para pelaku harus mendapat hukuman yang setimpal atas segala perbuatan kejinya. Dukun itu pun menyadari bahwa dendam Ningsih sudah terlalu dalam dan sulit untuk dihentikan. "Maaf, Ningsih tidak mau menyudahi dendamnya," ucap dukun tua itu kepada warga. "Ya bagaimana kalau kami jadi korban, Bah?" ucap salah satu warga yang ketakutan. "Tenang saja,
Ningsih hanya akan mengejar orang-orang yang bersalah padanya. Jelas dukun tua itu, para warga pun saling beradu pandang sembari mengingat-ingat apakah mereka pernah mempunyai kesalahan pada Ningsih. Batin mereka semakin tak karuan. Arwah Ningsih tak kunjung tenang. Jiwanya terjebak dalam lingkaran dendam yang tak berujung. Malam demi malam, ia bergentayangan mencari para pelaku yang telah merenggut kehormatan dan juga menghancurkan kehidupan rumah tangganya. Wajahnya yang pucat dan rambutnya yang terurai panjang menjadi pemandangan mengerikan bagi siapapun yang melihatnya. Sosok itu terlalu kontras dengan tempat di mana ia sekarang berdiri, sebuah tempat gelap dan sepi di pinggir salah satu rumah dekat kebun. Tentu saja kain putih yang melekat pada tubuhnya begitu mencolok. Ningsih menangis terseduh-seduh. Kadang diliputi amarah, sosok itu melayang. Meski hanya sejengkal, setiap malam ia pun muncul di tempat-tempat sepi dan temaram, mendatangi orang-orang yang telah berbuat kejam terhadapnya. Mata merahnya memancarkan aura kebencian yang kuat. Ia menjelajahi setiap sudut tempat mencari jejak-jejak para pelaku. Setiap kali mendekati seseorang, hawa dingin tiba-tiba saja berhembus menusuk tulang. Aura hitam mengelilinginya, membuat siapapun yang berada di dekatnya merasa ketakutan. Suasana menjadi semakin mencekam ketika Ningsih berhasil menemukan salah satu pelaku lainnya. Pria itu sedang tidur nyenyak di rumahnya. Ningsih perlahan mendekat. Wajahnya semakin dekat dengan wajah pria itu. Dengan suara serak dan penuh kebencian, Ningsih memanggil namanya. "Maman," ucap Ningsih lirih. Pria itu terbangun dengan keringat dingin, jantungnya berdebar kencang. Ia berusaha untuk bangun, tapi tubuhnya terasa lumpuh. Ningsih menatapnya dengan tatapan tajam, lalu perlahan menghilang. Maman segera bangun. Ia duduk di sisi ranjang, mengedarkan pandangannya ke segala sudut kamar. Tak ada siapapun kecuali dirinya. "Kuntilanak, apa aku mimpi ya?" gumam Maman. Lampu kamar mulai berkedap-kedip. Angin tak wajar mulai berhembus membelai sekujur tubuhnya. Bau kemenyan dan bunga-bunga kuburan tercium begitu menyengat. Maman meremang. Nafasnya mulai tersengal-sengal. "Maman," suara itu terdengar begitu dekat. "Siapa kamu? Siapa?" tanya Mama dengan suara bergetar. Asap putih muncul di salah satu sudut kamar, perlahan membentuk sempurna sesosok tubuh perempuan bergaun putih. Maman memicingkan matanya. "Ningsih," ucap Maman diri. Seringan Ningsih membuat Maman terlonjak ke arah belakang. Tanpa ia sadari, Maman sudah membentur kepala ranjang. Kini ia tidak bisa melepaskan diri dari situasi itu lagi. Maman pasrah. "Kamu harus mati," pekik Ningsih. Beberapa saat kemudian, lampu pun mati dengan sempurna. Ningsih melayang di atas tubuh Maman. Wajah mereka saling berhadapan. Ningsih mengulurkan tangannya ke arah leher Maman. Ia menggelincang, hampir kehabisan nafas. Ningsih terkekeh. Keesokan harinya, Maman ditemukan tewas di atas tempat tidurnya. Tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik, namun wajahnya pucat pasi seperti orang ketakutan. Kematian misterius ini membuat warga sekitar menjadi resah. Setelah berhasil melenyapkan pelaku kedua, keinginan Ningsih untuk membalas dendam semakin membara. Setiap malam ia menjelajahi sudut-sudut desa, mencari pelaku lainnya. Wajahnya yang pucat dan mata merahnya yang menyala bagaikan api neraka yang siap menghukum para pelakunya. Suatu malam, Ningsih menemukan salah satu pelaku sedang berada di sebuah warung remang-remang. Tanpa ragu ia memasuki warung itu. Suasana dalam warung itu sangat ramai. Musik keras menggema dan orang-orang berjoget dengan liar. Ningsih dengan mudahnya menemukan target yang sedang asyik minum-minum bersama teman-temannya. Dengan langkah anggun tapi menyeramkan, Ningsih mendekati meja tempat Broto duduk. Para pengunjung warung remang-remang sontak terdiam ketika melihat sosok wanita pucat dengan rambut terurai panjang itu. Broto berusaha untuk berdiri dan melarikan diri, tapi Ningsih lebih cepat. Ningsih mencekik leher pelaku itu hingga nafasnya tersengal.
Aku tidak akan pernah memaafkanmu, teriak Ningsi dengan suara serak. Para pengunjung warung beramburan, ketakutan melihat kejadian di depan mata mereka. Ningsi terus mencekik pelaku itu hingga nyawanya melayang. Setelah itu, ia menghilang tanpa jejak, meninggalkan suasana mencekam. Ningsi dalam wujud kuntilanak seringkali terlihat mondar-mandir di dalam rumah. Rambutnya panjang terurai, wajahnya pucat pasi, dan matanya merah menyala, membuat siapapun yang melihatnya langsung menggigil ketakutan dalam dekapannya. Ia selalu membawa bayinya. Bayi mungil itu tampak begitu nyata. Dengan kulitnya yang lembut dan matanya yang sayu, Ningsih akan menggendong dan menimang bayinya dengan penuh kasih sayang. Ia akan mengajak bayi itu bermain dan bernyanyi lagu Nina Bobo. Namun sebelum fajar menyingsing, Ningsih selalu mengembalikan bayi itu ke tempat tidur kecilnya. Ningsih, pergilah. Pergilah dengan tenang, sayang. Tempatmu bukan di sini lagi, kata Darman dengan nada memelas. Tidak, Mas. Sekian lama kita menantikan seorang anak. Kenapa sekarang Mas justru mengusirku? Tanya Ningsih balik. Maafkan Mas, Ningsih. Jangan khawatir. Mas akan menyayangi anak ini seperti Mas menyayangi anak sendiri. Ada nada kesedihan dari ucapan Darman. Baiklah, Mas. Tapi jangan pernah larang aku untuk mengunjungi anak sematawayangku ini, karena aku ingin ikut menjaga dan merawatnya, ucap Ningsih lirih. Darman mengangguk. Ningsih pun menghilang dari pandangan Darman. Ningsih sudah benar-benar pergi dan tidak pernah lagi muncul di rumah itu selama belasan tahun. Darman menjalani kehidupan bahagia bersama anak sematawayangnya. 17 tahun kemudian, Lilis tumbuh menjadi gadis yang cantik dan dewasa. Orang-orang berkata jika Lilis berpikir melampaui usianya, sebab cara berpikir Lilis seperti perempuan yang usianya sudah kepala tiga. Dan tentu saja Darman selalu melihat banyak sekali sisi Ningsih dalam diri Lilis. Di kampung itu sendiri sudah setahun lebih terjadi banyak pembunuhan. Pihak kepolisian dibuat sulit untuk mencari titik terang dari setiap pembunuhan yang terjadi. Meskipun diketahui korban mati karena dibunuh, tetapi polisi tidak pernah bisa menemukan sidik jari pelaku. Tidak ada barang bukti lain yang tertinggal di tempat kejadian. Ada persamaan dari setiap kasus pembunuhan di kampung itu. Semua korban adalah gerombolan berandal atau preman. Beberapa warga tentu senang dengan kematian yang menimpa gerombolan itu, tetapi di sisi lain mereka juga takut akan menjadi korban salah sasaran. Hujan serupa tirai yang membungkus dan memisahkan rumah itu dari dunia di sekitarnya. Azan maghrib baru saja berkumandang beberapa waktu yang lalu. Sepasang sejoli sedang duduk-duduk di salah satu rumah. Mereka terlihat begitu bahagia. Kamu tahu, akhir-akhir ini banyak terjadi pembunuhan? Tanya Wandi. Tahu kok, jawab Lilis singkat. Mata Wandi memandangi Lilis dengan cara yang berbeda. Malam itu Lilis terlihat lebih cantik dari hari-hari biasanya. Mulailah timbul hasrat untuk sekedar menikmati tubuh Lilis. Wandi mulai memaksa. Ketika timbul penolakan dari Lilis, tenaga Lilis tentu saja tidak sebanding dengan tenaga Wandi. Posisi Wandi kini sudah berada di atas tubuh Lilis, hingga kemudian terjadi sesuatu yang aneh. Tenaga Lilis tiba-tiba saja bergerak tidak seperti biasanya. Ternyata kamu sama saja seperti ayahmu, seru Lilis. Loh, maksudnya apa kamu? Kok bawa-bawa ayahku segala yang sudah meninggal karena kuntilanak sialan itu? Teriak Wandi. Tiba-tiba saja tubuh Wandi terpental ke arah tembok. Berarti kamu juga harus mati, ujar Lilis. Tubuhnya kini sudah melayang di atas tubuh Wandi. Siapa kamu? Siapa? Tanya Wandi dengan suara gemetar. Aku Ningsih, jawabnya sembari menyeringai. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Mas Hendrik. Ini kisah tentang Ningsih, ya, dendam Ningsih. Bagaimana seorang Ningsih yang menikah dengan Darman dan 6 tahun belum dikaruniai anak. Tapi 6 tahun tuh masih belum ini ya. Banyak teman-teman saya yang sudah 8 tahun, ada yang 10 tahun baru dikaruniai anak. Jadi intinya butuh kesabaran dan juga tapi ini bukan, ini sekedar berbagi teman-teman ya, bukan menasehati bahwasanya
anak itu kan titipan dari Tuhan. Jadi ya kita harus introspeksi diri. Kalau kita memang belum bisa dititipkan, berarti kan ada sesuatu yang salah sama kita. Jadi diperbaiki aja dan butuh kesabaran dan terus minta. Jadi mungkin itu ya ikhtiar juga termasuk salah satunya periksa ke dokter. Nah di sini fakta yang mengejutkan ternyata adalah Darman yang ternyata mengalami gangguan atau biasa dibilang mandul untuk cowok, bukan Ningsih. Sedangkan selama ini yang dipojokin tuh Ningsih. Memang selalu seperti itu ya, cewek yang dipojokin ketika tidak bisa atau belum dikaruniai anak. Jadi biasanya cewek ternyata malah Darmannya. Tapi ya itulah, nih keren nih, alurnya saya suka banget di sini nih. Jadi alurnya tuh nggak biasa. Dimulai dengan konflik nggak punya anak, terus ternyata Darmannya mandul, tiba-tiba Ningsih hamil setelah dia diruda paksa oleh para preman yang ada di sekitarnya hingga dia hamil dan akhirnya melahirkan tapi nyawanya nggak selamat. Di sini alurnya kaya ya menurut saya, bahkan endingnya itu tiba-tiba Lastri anaknya sudah besar dan ingin diruda paksa juga. Di situ muncul sosok Ningsih, yang mana sosok Ningsih langsung menghabisi, dan orang yang pengen melakukan adalah anak dari salah satu preman itu. Wah, jadi materinya kaya. Keren banget Mas Hendrik ya. Terima kasih atas kisah luar biasanya. Ditunggu lagi untuk karya-karya selanjutnya. Dan mari kita ambil hikmah yang baik dari kisah barusan dan kita buang yang buruknya. Semoga ada pembelajaran yang bisa kita ambil ya. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dibantu share link video ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, bisa diklik yuk tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Dan bebas ya, kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses, bahagia selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.